Perkenalkan, nama saya Putu Daniel Yonarta Suputra dengan NIM 2501020018, jurusan Teknik Informatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya hasil dari jawaban UTS yang dikirimkan oleh Pak Yudi. Jadi untuk soalan pertama itu adalah kita disuruh untuk membuat algoritma secara naratif untuk menyaksikan langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem pemesanan kamar hotel. Oke, jadi di soal ini kita disuruh untuk membuat algoritma naratif yang mencakup proses pemilihan tipe kamar oleh pelanggan, kemudian mengecek ketersediaan kamar untuk memilih setiap tipe yang dipilih ya. Kemudian penanganan ketika tipe kamar yang diinginkan tidak tersedia dengan pilihan mengganti tipe kamar atau membatalkannya, kemudian proses pembayaran dan pengulangan untuk setiap langkah yang tidak terpenuhi. Untuk jawaban saya yaitu pertama kita akan memulai programnya. Jadi ketika pelanggan ingin memesannya akan memesan di sebuah mesin, otomatis akan memulai programnya, lalu akan menampilkan daftar tipe kamar. Kemudian tipe kamarnya itu ada standar, deluxe dan lain-lain. Kemudian meminta pelanggan untuk memilih tipe kamar dan memasukkan jumlah orang yang akan menginap. Dan selanjutnya, sistem akan memeriksa kesediaan kamar sesuai tipe yang dipilih. Nah, jika kamar tersedia, lanjutkan ke proses pembayaran. Jika kamar tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan kamar yang Anda pilih itu tidak tersedia. Maka silakan memilih ulang. Nah, di sini akan diberikan dua pilihan kepada pelanggan. Jika ingin mengganti tipe kamar, maka kita akan mengulangi proses yang namanya memilih tipe kamar. Kemudian jika tidak, maka proses akan berhenti atau selesai. Nah, namun jika pelanggan menemukan tipe kamar yang dipilih, maka akan menampilkan total harga yang harus dibayar. Nah, selanjutnya pelanggan akan memasukkan jumlah pembayaran. Sistem memeriksa apakah jumlah pembayaran mencukupi, dan jika pembayarannya kurang, maka akan menampilkan pesan pembayaran Anda belum mencukupi, silahkan tambahkan sesuai total harga yang tertera. Maka akan kembali lagi ke langkah pelanggan akan memasukkan pembayaran. Nah, jika pembayarannya itu cukup dan berhasil, maka tahap berikutnya adalah menampilkan pesanan berhasil. Nah, lalu kemudian mesin akan mencetak atau menampilkan bukti pemesanan dan programnya selesai. Dan itulah jawaban saya tentang soal nomor 1 yang disuruh untuk menyajikan algoritma secara naratif. Oke, untuk soal yang kedua kita disuruh untuk membuat flowchart dari algoritma naratif yang kita sudah buat. Dan untuk itu ini adalah tampilannya. Program dimulai dari start ya, mulai. Selanjutnya mesin ya akan menampilkan daftar tipe kamar. Selanjutnya ada proses input nih. Pelanggan memilih tipe kamar dan memasukkan jumlah orang yang akan menginap. Lalu, sistem akan memproses ketersediaan kamar yang dipilih pelanggan. Nah, lalu ada sebuah decision yang dimana apakah kamar tersedia. Jika iya, akan lanjut ke proses yaitu pembayaran. Namun jika tidak, akan menampilkan sebuah output kamar yang Anda pilih tidak tersedia. Silahkan memilih ulang. Nah, setelah itu akan muncul sebuah decision lagi. Apakah pengguna atau pelanggan ingin mengganti tipe kamar? Jika iya, maka akan mengulangi proses yang pelanggan memilih tipe kamar dan memasukkan jumlah orang yang akan menginap. Namun jika tidak, maka program selesai, pemesanan dibatalkan.
Itu untuk jika apakah kamar tersedia tidak. Jadi jawabannya tidak. Nah, namun jika waktu decision apakah kamar tersedia itu jawabannya iya, maka seperti yang saya bilang tadi akan dilanjutkan dengan sebuah proses ke pembayaran. Selanjutnya maka akan menampilkan output, yaitu total harga yang harus dibayar. Kemudian ada sebuah input lagi yang dimana pelanggan harus memasukkan jumlah pembayaran, dan sistem akan memproses dan juga memeriksa apakah jumlah pembayarannya itu mencukupi. Nah, muncul lagi sebuah decision, apakah pembayarannya cukup. Jika iya, pemesanan kamar berhasil, dan akan menampilkan sebuah output cetak atau tampilan bukti pemesanan, lalu program selesai. Namun jika pembayarannya itu tidak mencukupi, maka sistem akan memproses pembayaran Anda belum cukup, silakan tambahkan sesuai total harga yang tertera. Maka akan mengulangi proses yang dimana pelanggan harus memasukkan jumlah pembayaran yang sesuai. Nah, jadi itu dia untuk jawaban soal yang nomor kedua, yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah program flowchart. Untuk soal yang ketiga, itu ada membuat sebuah program pseudocode untuk menghitung total skor dari berbagai kategori berdasarkan kriteria tertentu, yang dimana program ini meminta pengguna memasukkan 3 kategori skor. Yang pertama skor tugas, skor ujian, dan juga skor kehadiran, yang dimana skor akhir kita disuruh menentukan skor akhir dengan ketentuan skor tugas harus memiliki bobot 40%, skor ujian harus memiliki bobot 50%, dan skor kehadiran harus memiliki bobot 10%. Dan kita juga harus memastikan setiap nilai berada di antara 0 dan juga 100. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang untuk nilai tersebut. Tampilkan skor akhir dengan pesan apakah skor akhir tersebut di atas atau di bawah 60, lulus atau tidak lulusnya. Jadi untuk jawaban nomor 3 pseudocode itu saya memulai dengan pertama start, kemudian kita set variabel skor tugas, skor ujian, skor kehadiran, dan skor akhir. Lalu kita menggunakan repeat until, yang dimana kita akan menampilkan untuk memasukkan skor tugas 0 sampai 100. Lalu akan membaca variabel skor tugas. Nah, masuk kondisi if skor tugas lebih kecil dari 0 atau skor tugas lebih besar dari 100, kemudian tampil atau cetak nilai harus antara 0 sampai 100, kemudian program berakhir. Kemudian until skor tugas lebih dari sama dengan 0 dan skor tugas kurang dari sama dengan 0. Jadi program akan berhenti jika skor tugas itu kurang dari 0 dan juga lebih dari 100. Program akan berhenti. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk variabel skor ujian dan juga skor kehadiran, hampir sama. Kita melakukan repeat, masukkan skor kehadiran atau skor ujian dari 0 sampai 100, kemudian kita baca variabel skor kehadirannya, yang mana kita simpan variabelnya skor kehadiran itu, kemudian masuk kondisi jika skor kehadiran itu kurang dari 0 atau skor kehadirannya itu lebih dari 100, maka cetak nilai harus antara 0 sampai 100. Kemudian setelah memasuki skor ujian, skor tugas, dan skor kehadiran, maka kita akan set skor akhir,
yang dimana perkalian dari hasilnya dari skor tugas dikali 0,4 yang dimana itu dari bobot 40% ditambah skor ujian dikali 0,5 dan ditambah skor kehadiran 0,1 yang dimana diassign ke skor akhir. Jadi nilai dari skor tugas dikali 0,4 ditambah skor ujian dikali 0,5 ditambah skor kehadiran 0 dikali 0,1 itu dimasukkan ke dalam variabel skor akhir. Lalu kita akan menampilkan skor akhir Anda adalah mengambil dari variabel skor akhir yang udah tadi kita assign, hasil dari perhitungan dari skor tugas, skor ujian dan juga skor kehadiran. Lalu kita melakukan kondisi untuk yang terakhir. Jika skor akhir itu lebih dari sama dengan 60, maka cetak status lulus. Namun jika tidak, akan cetak status tidak lulus. Oke, itu untuk jawaban saya untuk nomor 3. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, kita disuruh untuk membuat program satu scratch yang dimana ada tiga ketentuan yang dimana harus memiliki satu blok perulangan, kemudian minimal harus memiliki variabel dan memiliki minimal 2 blok perkondisian. Nah, untuk jawaban tersebut saya membuat game ya yang bernama tangkap apel. Jadi akan ada sebuah apel jatuh di mana player bisa menggerakkan ke kiri ke kanan dan harus menghindari bola yang jatuh. Jika mengenai bola yang jatuh, maka game akan game over. Kalau berhasil menangkap apel, maka akan mendapatkan poin. Ya, intinya harus menghindari bola yang jatuh karena akan menyebabkan game over. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, di sini untuk player pertama kodenya itu ketika bendera hijau dipencet, diklik, maka kita set variable score itu menjadi 0 dan juga set variable game on itu menjadi true. Kemudian kita set karakter untuk berada di posisi X, untuk sumbu X itu 0 dan untuk sumbu Y yaitu minus 120. Jadi intinya si sprite 1 atau player 1 ini tuh akan berada di paling bawah, tidak menutupi playernya lah. Jadi posisinya paling bawah. Kemudian kita lakukan repeat until game on. Jadi jika game on ini statusnya false, maka game akan berhenti. Namun jika tidak, maka player atau sprite 1 ini bisa bergerak menggunakan ketika memencet arrow kanan yang dimana akan mengubah X sebanyak 10 kali 10. Jadi setiap kita mengklik arrow kanan akan bertambah 10. Jika kita ke arrow kiri maka akan berkurang 10. Dan jika posisi X itu lebih dari 200, maka set X jadi 200. Jadi dia itu ada dindingnya lah istilahnya. Gitu juga dengan jika posisi X itu kurang dari minus 200, maka posisi X akan minus 200 gitu. Jadi ini untuk program playernya, sprite satunya. Kemudian untuk program bolanya, ini untuk program bola yang jatuh yang mengenai player. Ketika bendera hijau dipencet, kita harus menunggu 1 detik, lalu
meletakkan posisi X itu secara random antara minus 200 atau sampai 200 dan Y 160. Jadi bolanya akan paling di atas dengan posisi X-nya itu random. Kemudian masuk ke block forever selama change Y by minus 10, maka dia akan turun sebanyak 10, Y-nya dikurang 10 dari 160 itu. Kemudian sambil menunggu 0,09 milisecond, itu seperti bisa dibilang kecepatannya. Dan masuk ke blok perkondisian, jika mengenai sprite 1 atau player 1, maka kita akan mengirim sebuah broadcast yang namanya bomb effect. Kemudian kita akan menyalakan sound, lalu akan memunculkan teks boom game over, lalu set variable game on jadi false, maka game terhenti dan game over, dan stop all, maka yaitu game berhenti. Namun jika tidak, jika Y posisi kurang dari 150, maka dia akan mengubah skor dari yang awalnya 0 menjadi 1. Jadi kita dapat 1 poin jika Y kurang dari 150, jika kita berhasil melewati rintangan bomnya tersebut. Kemudian bomnya itu akan mulai lagi dari atas, yang dimana posisi X-nya itu akan diambil secara random dengan Y koordinat itu 160. Untuk bom kedua dan ketiga itu sama, hampir sama, cuma paling beda di weight-nya ya, ketika kecepatan bola yang turun. Lalu ada apel. Di sini ketika bendera hijau diklik, maka kita menunggu 1 detik. Kemudian hampir sama dengan bom, cuman bedanya di sini itu ketika mengenai sprite 1 atau player 1, maka kita akan mendapatkan skor 2 poin, kemudian mendapatkan sound, kemudian menunggu selama 1 detik, maka apel akan muncul lagi dari atas dengan posisi X-nya secara random. Jika tidak mengenai player, maka akan mengulanginya dari awal lagi. Lalu yang terakhir ada kode backdropnya. Jadi ketika waktu player 1 mengirim sebuah broadcast, maka kita tangkap sebuah broadcast yang namanya bomb effect itu, kemudian kita repeat sebanyak 12 kali. Lalu kita mengubah efek warnanya itu sebanyak 25 kali dengan menunggu 0,08 milisecond. Jadi kita dengan kecepatan ya 0,08, kemudian kita bersihkan. Jadi gitu. Oke, untuk demonya kita akan saksikan. Kita mulai demonya. Jadi seperti ini. Akan ada suara, kita menangkap. Nah, ini jika gamenya over. Jika bola mengenai sprite 1, game over dan program berhenti. Boom. Oke, sekian. Oke, itu dia jawaban saya untuk nomor 4. Ya, tak terasa sekian dari saya. Oh ya, maaf jika saya tadi waktu dalam buat video ada menengok sebelah kiri atau kanan, karena saya menggunakan kamera HP, karena kamera laptop agak burik ya. Jadi mohon permaklumannya seperti itu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih.